Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati lil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang mengajarkan kepada kita dasar-dasar akidah yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan muqaddimah atau kata pengantar dari pensyarah kitab ini. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke matan kitab dan syarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis matan Al-Usulu As-Salasatu, I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Qala asy-syarih, berkata pensyarah kitab ini, yaqulu rahimahullahu fi matla'i hadhihi risalati. Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau memulai kitabnya dengan kata i'lam. Kalimatul i'lam ta'ni tayaqqun wa izim. I'lam itu artinya tayaqqun, tayaqqun sama maknanya, ketahuilah. Adapun izim maknanya banyak, kalau kita buka kamus itu banyak ya. Saya ambil salah satu dari sekian banyak arti. Izim itu maknanya wajibkanlah. Fal ilmu, i'lam itu bisa berubah menjadi
kata yang lain yaitu al-ilmu. Ya. Beribadahlah berubah menjadi ibadah. Ketahuilah bisa berubah menjadi kalimat atau kata al-ilmu. Apa itu ilmu? Huwa hukmu zahanil jazimi. Aturan dengan pemahaman yang kokoh. Itu ilmu ya. Aturan dengan pemahaman yang kokoh. Tidak mudah goyah. Kuat dia. Aturan dengan pemahaman yang kuat. Atau hukum ya, aturan sama dengan hukum. Wa huwa ma yatayaqqanuhu al-insanu. Jadi apa saja yang diketahui oleh setiap orang, dia kokoh, tidak setengah-setengah ya, gitu ya. Pemahamannya kokoh, al-jazim. Li'annal mudrikati arba'atu anwa'in. Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi beliau menyebutkan sesungguhnya pengetahuan itu ada 4 macam. Ya, pengetahuan itu ada 4 macam. Pengetahuan bahasa Arabnya al-mudrikat. Macam yang pertama al-ilmu itu sendiri. Ya. Jadi pengetahuan bertingkat-tingkat ya. Yang paling tinggi itu ilmu. Di bawahnya asyakku. Ya, asyakku. Tingkatan di bawahnya. Di bawahnya lagi al-wahmu. Al-wahmu. Berarti ada berapa tingkatan? 4. 1 al-ilmu, 2 asyaku, 3 keliru tadi. Yang ketiga bukan al-wahmu, az-zannu. Zon, su'uzon, husnuzon ya. Az-zannu. Yang keempat al-wahmu ya. Ada 4 ya. Kalau mau di persentase ya umpamanya dikasih angka itu gimana caranya? Ya kalau yang paling tinggi itu ya 100% gitu ya. Ke bawah nurun gitu ya. Itu kalau mau dikasih dengan angka. Fasyai'u alladhi yatayaqqanu fihi yusamma ilman. Segala sesuatu yang telah diketahui dengan pasti, dengan kokoh, yusamma ilman, disebut ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang telah diketahui atau diketahui dengan kokoh, dengan kuat. Makanya kita kalau mempelajari ilmu itu harus sampai kokoh, sampai kuat supaya bermanfaat. Kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah ya. Wa amma syai'ul ladzi, adapun sesuatu yang tusyakku fihi wa tutaraddadu, yang diragukan ya. Diragukan itu gimana? Fa in kana mustawiyun at-tarfaini, mustawiyut tarfaini mutaraddidan baina isnaini la yutarajjahu ahaduhuma ala al-akhari
ada dua perkara kanan dan kiri misalnya, gitu ya. A dan B, A sebelah kanan, B sebelah kiri. Di antara keduanya tidak bisa dikuatkan. Yang benar yang mana ini? Yang kanan atau yang kiri? Ya. Apabila dua-duanya sama-sama tidak diyakini dengan kuat, ini A atau B, ragu ya. Yusamma syakkan, namanya syakkan. Ya, syakkan itu apa? Dua sisi yang tidak bisa dikuatkan salah satunya, gitu ya. Itu namanya apa? Syakkan. Bingung dia mau milih, ini yang kanan apa yang kiri? Itu namanya syakkan. Kalau ilmu enggak, dia tahu, oh yang benar yang kanan ini, yang A, yang B salah. Itu namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu. Yang baik ini yang kanan, yang kiri buruk. Itu namanya ilmu. Selama dia tidak bisa membedakan, ini yang baik seperti yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri nih? Belum bisa dikuatkan, namanya apa? Syakka, keraguan. Ya. Kalau diterjemahkan masih ragu-ragu. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Bingung dia, ya, nggak tahu jalan. Wa in kana al-amru mutaraddadan baina isnaini, apabila dua perkara yang salah satu di antara keduanya itu bisa dikuatkan, A dan B. Saya lebih condong ke A ini, ya. Yang roji, yang kuat itu yang sebelah kanan, yang A. Yusamma zonnan, namanya zon, persangkaan, dugaan kuat. Nah, itu ya, dugaan kuat. Antara kanan dan kiri, tanda-tandanya lebih banyak yang kanan ini. Tandanya ada 10. Kalau yang kiri tandanya cuma 1. Saya lebih yakin yang kanan. Namanya apa? Zon. Dugaan kuat. Dugaan kuat. Ya. Wal marjuhu, sebaliknya yang kiri tadi yang diragukan tandanya cuma 1, kalah 9, yang sebelah kanan tandanya 10, yang sebelah kiri cuma 1. Namanya marjuh, lemah, yang dilemahkan, tidak bisa dikuatkan. Yusamma wahma, namanya wahm atau wahman. Wahm, ya. Jadi wahm itu apa? Ya, sesuatu yang tidak bisa dikuatkan atau lemah. Keyakinan yang lemah. Ya. Jadi kalau mau dipersentase pakai angka, ilmu itu 100%, zon itu lebih dari 50%. Zon lebih dari 50%. 60 berarti kan lebih kuat dari 50, lebih kuat dari 40. Rojih dia. Lebih dari 50. 60 dengan 40 jelas lebih kuat 60. 70 30 lebih kuat 7, namanya rojih. Itu namanya zon, dugaan kuat. Yang kanan 70, yang kiri 30, yang kanan yang kuat. Namanya dugaan kuat. Bahasa Arabnya zon. Kalau sama kanan dan kiri, yang kanan 50, yang kiri 50, ragu. Namanya syak. Bisa dipahami? Saya? Ya. Kebalikannya, yang kiri
40, yang kanan 60. Yang kiri namanya waham. Dugaan lemah. Dugaannya lemah. Jadi yang waham itu kurang dari 50%. Kalau mau dikasih analogi matematika, saya ulangi lagi ya. Jadi pengetahuan itu ada berapa? 4. Sebelah kanan 100%, yang sebelah kiri 0. Namanya apa? Ilmu. Pengetahuan yang kuat. Sebelah kanan 60%, sebelah kiri 40%. Yang kanan namanya apa? Zon, dugaan kuat. Dugaannya kuat, lebih besar daripada yang kiri. Sekarang sama, yang kanan 50, yang kiri 50%. Namanya apa? Syak, ragu. Ragu, gak bisa menguatkan satu dengan yang lain. Di bawah syak, ya, yang kiri 40, yang kanan 60. Yang kiri namanya apa? Waham, dugaan lemah. Ini kelihatannya kira-kira apa sih manfaatnya? Banyak manfaatnya. Nanti kalau punya bakat di bidang ilmu hadis, oh hadis ini kuat, hadis ini lemah. Kayak gitu, roji. Sehingga nanti menghasilkan hadisnya sahih, hadisnya hasan. Nah, ulama tarjih Muhammadiyah itu kembali kepada para ulama hadis. Memilih mana hadis yang roji, yang kuat, yang sahih atau hasan. Yang dhaif, yang lemah, itu berarti waham dia. Ya, waham, lemah. Ya. Dhaif, apalagi palsu hadisnya. Lu tinggalkan, enggak dipakai. Ya, makanya himpunan putusan tarjih itu sudah melewati pemilihan berdasarkan penilaian para ulama hadis. Bukan ulama tarjih memilih sendiri, enggak. Tetap kita kembali kepada para ulama. Ya. Menggunakan tahrijnya Syekh Albani, menggunakan tahrijnya Syekh Ahmad Syakir, tahrijnya ulama-ulama yang lain, ulama-ulama hadis. Ya. Saya pernah ikut kajian Korps Mubalik Muhammadiyah Malang online gitu ya. Saya tanyakan langsung, himpunan putusan tarjih mengambil hadis yang sahih, yang hasan itu berdasarkan penilaian ulama tarjih atau berdasarkan penilaian ulama hadis? Berdasarkan penilaian ulama hadis. Ulama tarjih ngikut para ulama hadis. Ya. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Hadhihi jumlatun khabariyatun. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya jumlah khabariyah, kabar berita. Wal maksudu minha ad-du'a'u, maksud dari kalimat rahimakallahu, ya. Ini boleh diucapkan bagi yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, rahimahullahu, rahimahullahu. Panji, rahimahullahu. Semoga Allah merahmat. Rafael, rahimahullahu. Itu doa. Ya, kalau masih hidup, orangnya ada di depan kita, rahimakallahu. Wal makna yarhamukallahu. Allah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Baik sekarang, besok atau besoknya lagi. Ya. Wa hadza min nusihi rahimahullahu taala. Ini termasuk di antara nasihat. Nasihat bagi setiap orang yang menjadi guru, hendaknya tidak lupa mendoakan muridnya supaya muridnya bisa meneruskan perjuangan gurunya, supaya bisa mengamalkan ilmunya,
supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Yu'allimuka, mengajarkan kamu, wa yad'ulaka, mendoakanmu, birrahmati, agar mendapatkan kasih sayang. Ya. Makanya di dalam doa, apa doanya? Doa di antara duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, perbaikilah aku, warfa'ni, angkat derajat, warzuqni, berikan aku rezeki. Setiap kita sholat berarti kita terus meminta agar kita diberikan rasa kasihan. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan amal soleh nggak cukup. Kita mau membeli sesuatu barang yang mahal sekali, uangnya nggak pernah cukup. Surga itu nggak bisa dibeli dengan amal soleh kita. Ya. Termasuk Rasulullah sendiri, walaupun beliau ahli ibadah nomor 1, tetap tidak bisa membeli surga. Beliau masuk surga itu karena Allah kasihan. Demikian juga manusia yang lainnya tidak bisa surga itu dibeli dengan tahajud, ditukar dengan baca Quran, ditukar dengan sholat, gak bisa. Kita sholat, kita menuntut ilmu agar Allah kasihan dengan kita. Kalau sudah kasihan, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu sangat mahal. Makanya kita tidak boleh ujub, tidak boleh berbangga-bangga diri dengan ibadah kita. Ya, jangan pernah berbangga diri dengan ibadah kita. Ya. Wal ulama'u ansahun nasi linnas, dan para ulama itu adalah orang yang paling pantas memberikan nasihat kepada manusia. Ya. Jadi orang yang layak memberikan nasihat adalah orang yang punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, mustahil dia bisa memberikan nasihat. Mau ngasih nasihat dengan apa? Nasihatnya nanti sembarangan. Nasihat itu harus di atas ilmu. Kalau bukan di atas ilmu, bukan nasihat namanya. Namanya apa? Ya, menyesatkan malah. Ya, menyesatkan. Memberikan nasihat tidak dengan ilmu. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi risalatir radi ala zanadiqati, sebagaimana yang diucapkan al-Imam Ahmad dalam kitabnya ketika membantah orang-orang zanadiqah, orang-orang munafik. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka para ulama ahlu sunnah menghidupkan dengan Al-Quran orang-orang yang telah mati. Maksudnya orang-orang yang mati hatinya, meninggalkan kewajiban sholat, meninggalkan kewajiban puasa, meninggalkan kewajiban yang lainnya, melakukan berbagai macam maksiat, mati hatinya. Dengan adanya ulama, para ulama memberikan nasihat, memberikan wejangan, hatinya hidup lagi. Nasihat yang bersumber dari Al-Quran. Wa yubasiruna binurillahi ahlal amal, mereka para ulama adalah orang-orang yang menerangi, memberikan penerangan dengan cahaya Allah kepada orang-orang yang buta. Ahlal amal. Gimana orang buta kalau berjalan? Kira-kira gimana? Ya nabrak atau masuk ke jurang, ya masuk ke parit, nggak pakai tongkat. Ya. Para ulama memberikan penerangan kepada orang yang buta mata hatinya sehingga dia bisa berjalan di atas
ilmu, tidak masuk ke dalam parit, lubang atau jurang. Ya. Ada penerangan, ada lampu, terang jalannya, ya. Fakam man qatilun li iblisa qad ahyauhu, betapa banyak orang-orang yang terbunuh oleh iblis, ya, mati hatinya oleh iblis, kemudian para ulama menghidupkan mereka kembali, ya. Makanya di antara musibah adalah diwafatkan para ulama. Manusia bingung mau kemana dia akan minta nasihat, ya. Wa kaman dolun taihun, betapa banyak orang yang tadinya kesasar, tersesat, tidak tahu jalan, kebingungan. Hadau, mereka memberikan petunjuk. Fama ahsanu azarihim 'alan nasi, betapa indahnya pengaruh atau dampak dari keilmuan para ulama kepada manusia. Wa akbahu asari nasi alaihim, dan kebalikannya, betapa jeleknya perilaku manusia kepada mereka, ya. Jadi tidak setiap ulama itu dimuliakan. Ada sebagian manusia yang merendahkan para ulama, mengolok-olok para ulama, ya. Ai anna atharul ulama'i 'alan nasi husnun, sesungguhnya pengaruh para ulama kepada manusia itu adalah kebaikan. Yu'allimunahum, mereka mengajarkan ilmu, ilmu yang bersumber dari Alkitab dan hadis. Wa yurshidunahum, membimbing mereka. Wa yunkidunahum, menyelamatkan mereka. Minal jahalati, dari berbagai macam kebodohan. Bainaman nasu yu'addunahum, sementara manusia banyak yang menyakiti mereka, ya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim fi ahlil ilmi, terhadap para ulama, hum manihtada bihimul hairu, mereka adalah orang yang diambil petunjuknya oleh para pengembara. Orang akan melakukan perjalanan itu butuh peta supaya sampai ke tujuan. Nah, para ulama memberikan peta. Kita sedang berjalan di dunia ini, menempuh perjalanan hidup, mulai dari lahir sampai masuk ke liang lahat, ya. Kita butuh peta, butuh petunjuk. Para ulama memberikan petunjuk. Wasaro bihimul waqifu, orang yang berhenti, mereka melanjutkan perjalanan, ya, optimis hidupnya. Tadinya putus asa, ya. Dengan adanya para ulama, mereka bisa berjalan dengan normal, ya, menjalani kehidupan dengan normal. Wastaqoma bihimul hanidu, orang-orang yang tadinya merasa lemah, futur. Apa itu futur? Mengalami kelemahan iman, kelemahan amal,
kembali istiqomah dengan adanya para ulama. Ya. Para ulama memberikan kabar gembira bagi orang yang beramal soleh. Para ulama memberikan peringatan bagi siapa saja yang melakukan dosa. Wa aqbala bihimul mu'ridu, orang yang berpaling, orang yang menjauhi kebenaran, dia kembali. Ya. Wa kamula bihimun naqisu, orang yang kurang amalnya, kurang ilmunya akan sempurna dengan adanya para ulama. Wa raja'a bihimun naqisu, orang yang lari dari kebenaran, dia kembali. Wa taqawa bihimu dha'ifu, orang yang lemah dengan adanya para ulama menjadi kuat akidahnya, kuat ekonominya, karena dia mencari dari yang halal, tidak berani mengambil dari jalan yang haram. Ya, tawakal kepada Allah SWT, dia kuat. Ya. Nah sekarang fitnah harta luar biasa. Ya, banyak orang yang mengaku telah hijrah, ya, hijrah, komunitas hijrah meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan, tetapi banyak yang lupa, tidak memperhatikan harta yang halal. Ya. Banyak mengambil jalan pintas, ya. Bermuamalah dengan banyak melakukan pelanggaran, menipu, ya, menggunakan riba, memakan riba, ya, berbuat zalim, berbuat curang dan seterusnya. Ya, fitnahnya sangat luar biasa. Bukan hanya melanda orang-orang awam, tapi orang-orang yang berilmu pun juga terkena fitnah harta. Ya, banyak ya. Jadi tidak ada jaminan orang itu lulusan dari Universitas Islam Madinah. Kalau dia tidak istiqomah dengan ilmunya, bisa terkena fitnah harta. Dia mendapatkan harta dengan jalan yang haram. Pentingnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan saling mendiamkan. Ya. Berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, matan berikutnya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, sesungguhnya wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula, 1, mempelajari ilmu yang wajib apa saja. As-saniyatu, yang kedua, mempelajari bagaimana mengamalkan ilmu. As-salisatu, yang ketiga, bagaimana caranya mendakwahkan ilmu yang wajib. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adabi, mempelajari kesabaran dalam menghadapi segala gangguan, segala kesulitan. Ada 4 ya. Ini penting untuk menguatkan hati kita, karena kita akan menghadapi kehidupan yang pasti banyak gangguannya. Ada aja ya gangguannya. Nah, kita butuh penguatan hati, dan ini sangat bermanfaat. Saya sudah merasakan. Jadi saya belajar kitab ini tahun berapa ya? 2001, berapa tahun yang lalu? 23 tahun yang lalu. Masih terasa. Ya. Ustadz Abu Ahmad yang mengajarkan saya dulu. Beliau alumni Pakistan di Solo. Ya. Terasa sekali. Ketika menghadapi masalah baru terasa. Ilmu yang dulu saya pelajari baru terasa. Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, terasa sekali. Kalau kita nggak punya ilmu ini, akan mudah tumbang
Ya. Banyak orang-orang yang semangat di awal mengaku hijrah kepada Islam, namun karena tidak istiqomah tumbang. Saya kasih contoh ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelecut bagi kita. Dulu ada seorang muslim, dia semangat hijrah, tapi tidak istiqomah. Ya sekarang mabuk, meninggalkan sholat. Ada yang seperti itu, futur. Yang perempuan juga sama, dulunya berjilbab rapat, sekarang dibuka auratnya, meninggalkan sholat, bahkan pamer di Instagramnya makan babi tanpa niat. Dan saya tahu orang datang ke Kim, tahu Kim? Ya, tempat kebugaran. Itu cuma pakai kaos oblong, perempuan. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal dulunya jilbabnya lebar. Ya. Nutup auratnya sempurna. Sekarang dibuka, meninggalkan sholat dan pamer makan babi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada di Pontianak. Ya. Ini nggak perlu ditanya siapa ustaz, nggak perlu. Penting saya tahu. Ya. Al-ula, yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah sebelum mempelajari ilmu yang lainnya. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ada 3 ilmu yang pertama wajib untuk dipelajari. 1, mengenal Allah. 2, mengenal nabinya. 3, mengenal agama Islam dengan dalil. Ya, Persyarikatan Muhammadiyah mengajarkan para pengikutnya, mengajarkan kaum muslimin untuk mempelajari dengan dalil, bukan dengan taklid. Sesuai kitab ini, ya, sesuai dengan cita-cita kiai kita, Kiai Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Kurang berapa menit? Masih lama ya. Qala asy-syarih, berkata pensyarah kitab ini, ai izim wa taqayyan wala tasyukka wala tatawahham. Jadi ilmu itu adalah mengetahui, tidak boleh ragu, tidak boleh lemah. Syak tadi ragu, ya tawaham lemah. Annahu yajibu alaika wujuban, wajib bagimu. Berarti kalau wajib, apa lawan dari wajib? Atau tidak wajib, bahasa Arabnya apa? Walaysa nafilatan, bukan anjuran, tapi wajib. An tata'allama hadhil arba'ata masailah, mempelajari 4 perkara tadi. Hukumnya wajib. Fa illam tata'allamha fa innaka athimun. Jika engkau tidak mempelajarinya, athimun, engkau berdosa. Jadi ada orang seumur hidupnya enggak pernah belajar mengenal Allah, enggak pernah belajar mengenal Nabi Muhammad, enggak pernah belajar mengenal agama Islam, berdosa dia selama hidupnya. Ya. Li'anna al-wajiba huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang namanya wajib adalah pelakunya akan diberikan balasan kebaikan dan yang meninggalkannya akan diberikan hukuman. Itu makna wajib. Jadi kalau ada aturan ini wajib,
Berarti kalau melakukan akan diberikan kebaikan. Kalau meninggalkan akan dihukum. Hukumannya apa? Nah, kalau nggak ada hukuman bukan wajib namanya. Ini wajib. Ya, hukumannya apa? Kalau ada hukumannya berarti sesuai. Dikatakan wajib nggak ada hukumannya, itu bukan wajib namanya. Itu anjuran. Ya. Fa'idha ta'allamta hadhil masaila al-arba'ata fa'anta musabun. Jika engkau sudah mempelajari 4 perkara ini, maka engkau termasuk orang yang akan diberi balasan kebaikan. Ya. Puncaknya adalah dimasukkan ke dalam surga. Wa idza taraktaha fa'anta mu'aqabun. Dan jika engkau meninggalkan 4 perkara ini, sama sekali nggak mau tertarik belajar, nggak tertarik mempelajari mengenal Allah, nggak tertarik mengenal nabinya, nggak berminat mengetahui agama Islam dengan dalil. Yang 4 perkara tadi apa? Lupa saya tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga mendakwahkan ilmu, yang keempat bersabar. Ya. Apabila engkau meninggalkan 4 perkara tadi, maka engkau termasuk orang yang dihukum. Li'anna man taraka ta'allumaha fahuwa mudnibun. Barang siapa yang meninggalkan, tidak tertarik mempelajari 4 perkara tadi, maka dia adalah orang yang mudnibun, orang yang berdosa. Asin, orang yang melakukan maksiat. Jadi sekedar tidak mau belajar, gak maulah saya belajar mengenal Allah, dia sudah bermaksiat itu. Jadi pengertian maksiat itu bukan hanya mabuk, bukan hanya zina. Tidak mau belajar mengenal Allah, itu sudah cukup dikatakan bermaksiat. Karena wajib mempelajari Allah, itu wajib. Bagaimana dia mau menyembah sementara dia tidak kenal yang disembah? Dia harus mengenal siapa yang disembah. Tidak mau belajar siapa itu Allah, maka dia sudah cukup dikatakan orang yang asin, orang yang bermaksiat. Ya. Nah, sudah azan, insyaallah kita lanjutkan pada kali yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.